Silakan Ibu Wiwi untuk mempersiapkan diri. Baik, terima kasih Bu Susan. Ya, sama-sama Pak Ibu Wiwi. Wiwi dan guru-guru hebat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi yang baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Ibu minta kepada Ketua Kelas Susana, tolong dipimpin dulu doa dengan teman-temannya. Baik, Bu Guru. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, silakan duduk yang baik, duduk sempurna, supaya hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ibu Guru. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Susan. Oke, sebelumnya saya minta kepada Tiara untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan Tiara. Nyanyi kita, Bu. Nyanyi kita Tiara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia maju. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Bukannya sekali lagi Tiara. Udah 2 kali, Bu. Udah 2 kali. Oke, terima kasih Tiara. Oke, selanjutnya Susan, siapa yang tidak hadir hari ini? Susan. Hadir semua, Bu Guru. Hadir semua, oke. Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih karena sampai hari ini anak-anak Ibu masih dalam kondisi sehat, baik-baik saja sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang membangun hubungan dengan pelanggan. Materi ini materi awal di semester genap. Otomatis untuk evaluasi selanjutnya anak-anak bisa lebih semangat lagi karena kita habis liburan ya. Jadi bangun kembali semangatnya untuk mengikuti pembelajaran di proses semester genap ini. Oke, untuk materi hari ini ada perbedaan sedikit yang akan kita lakukan. Pertama dalam model pembelajaran. Yang sebelumnya kita menggunakan model yang biasa, hari ini kita akan menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana nanti anak-anak diminta untuk
mengikuti ya, terutama nih komunikasi dan kerjasama dengan teman-teman sebayanya itu yang paling penting. Proses atau alur pembelajaran di PBL ini awalnya nanti Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu itu tentang pelayanan di Indomaret, kemudian anak-anak di situ diminta nanti untuk menganalisis kira-kira dari video tersebut apa yang bisa anak-anak ambil kesimpulannya. Kemudian kita kaitkan dengan materi hari ini mengenai membangun hubungan dengan pelanggan, itu lebih fokusnya pada komunikasi nonverbalnya. Setelah itu anak-anak akan Ibu bagikan LKPD untuk lebih memperjelas atau mempertajam pengetahuan anak-anak, kerjakan LKPD-nya secara diskusi kelompok. Setelah itu anak-anak nanti tampil salah satu dari kelompok itu presentasi, dan dari presentasi nanti itu untuk kelompok yang lainnya untuk lebih menanggapi ketika temannya presentasi, jadi jangan ada yang main-main lagi. Selanjutnya setelah presentasi kita akan buat kesimpulan bersama-sama, setelah itu akan mengerjakan latihan nanti ada berupa soal objektif dan esainya, baru kita masuk pada penutup. Oke, terus selanjutnya kita masuk pada materi kita. Materi hari ini yaitu tentang membangun hubungan dengan pelanggan. Tapi sebelum Ibu memberikan materi membangun hubungan dengan pelanggan, agar kita lebih semakin semangat lagi, termotivasi untuk belajar karena efek-efek habis liburan semester kemarin, ini ada ice breaking yang Ibu berikan. Tolong semuanya dalam posisi siap, boleh duduk atau berdiri atau kita sepakati saja. Karena kalau di video ini kita diminta untuk berdiri. Jadi untuk semuanya sebelumnya tolong berdiri dulu. Anak-anak semuanya berdiri, ikutin ice breaking yang ada di sini. Sepertinya bermasalah ya. TV6 ini, Bu. Semua dalam posisi berdiri. Sabar ya anak-anak. Bu, Ilda nggak mau berdiri. Kenapa Ilda? Lagi sakit Ilda? Sedikit, Bu. Masih keenaan, Bu, liburnya. Kenapa nggak bisa diputar ya? Oke. Putar dulu, Bu, baru dibagikan. Tetap menunggu, Bu. Tes ganti jaringan. Oke, sepertinya ini udah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, semuanya berdiri.
Oke, gimana tadi? Sekali, Bu. Semakin semangat? Semangat. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Semua dalam posisi siap, rapikan kembali kursinya. Ilda, ada Ilda kan? Ya, Bu. Ada, Bu. Oke. Untuk materi hari ini mengenai membangun hubungan dengan pelanggan. Di sini otomatis terbesit oleh kita kenapa ataupun mengapa kita harus membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian bagaimana caranya untuk membangun hubungan dengan pelanggan itu sendiri. Oke. Lanjut kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ananda diminta agar mampu menguraikan pengertian pelanggan yang baik dengan tepat. Kemudian tujuan keduanya, Anda diminta untuk dapat menguraikan cara berkomunikasi dengan berbagai macam pelanggan dengan benar. Tujuan ketiga yaitu menganalisis komunikasi nonverbal. Tujuan keempat, mendemonstrasikan komunikasi nonverbal dengan baik. Oke, itu ada 4 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini mengenai materi membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, di sini untuk masalah penilaian ada 3 kategori, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Pengetahuan itu nanti ada dari tertulisnya, ada berupa soal pilihan ganda dan esai, penugasan berupa LKPD, kemudian keterampilannya presentasi, maka nanti Ibu harapkan ketika presentasi, tampilkanlah hasil presentasinya dengan sebaik mungkin, dan teman-teman yang mendengar presentasi, tolong ditanggapi presentasi dari kelompok yang tampil. Kemudian penilaian yang ketiga itu penilaian sikap. Di sini ada rubriknya berupa tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, dan disiplin. Oke, untuk selanjutnya, ini ada video yang harus Ananda lihat yang berkaitan dengan tugas LKPD nantinya, yang udah Ibu sharekan juga videonya ke masing-masing kelompok. Kita lihat sama-sama videonya ya. Ibu. Bu Guru. Saya, Bu Susan. Iya, Bu Guru, berarti itu nanti kelompoknya boleh ganti nggak, Bu, dengan kelompok yang lain? Maunya kelompok siapa, Susan? Saya maunya kelompoknya itu, Bu, kelompoknya Yeni. Ya, nanti kita suruh kelompok Yeni untuk presentasi ya, Susan ya. Oke, perhatikan videonya baik-baik anak-anak. Amati apa yang harus kita simpulkan nantinya dalam video ini. Suaranya belum muncul, Bu. Bentar, lagi berproses, Susan. Baik, Bu. Siska, jangan melamun, Nak. Saya Felmi. Saya adalah pelanggan setia Indomaret. Dan ini adalah kisah saya.
Hari ini, Indomaret memberikan pelajaran berharga tentang senyuman, tentang ketebahan, dan tentang ketulusan yang sesungguhnya. Oke, dari video yang dilihat tadi Ananda semuanya, kira-kira Ananda bisa memahami kan isi dari video tadi? Bisa? Halo, Halo Ibu, bisa Ibu. Ya, Bu. coba diaktifkan semua dulu lah, jangan di-unmute kan, biar proses pembelajaran kita berlangsung dengan baik pada hari ini. Ya, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu Siska, coba bantu Ibu. Menurut Siska, isi dari video tadi itu menceritakan tentang apa? Berikan tanggapan Siska. Silakan Siska. Ya, kalau menurut saya tadi videonya itu tentang pelayanan yang diberikan oleh karyawan Indomaret, Bu, terhadap pelanggannya. Layanannya yang bagus dan yang prima. Ya, sekian Ibu. Oke, terima kasih Siska. Selanjutnya saya minta kepada Ma'ruf Nurina. Berikan tanggapan terhadap video yang barusan Nurina tonton. Baik Ibu, dari video tersebut bisa saya lihat bahwa itu seorang pramuniaga. Dia sudah memberikan pelayanan yang maksimal ya Bu ya. Pelayanannya itu tentang senyum, sapa, dan salam. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Nurina. Baiklah anak-anak Ibu, untuk selanjutnya, untuk lebih memperdalam lagi tentang materi hari ini mengenai membangun hubungan dengan pelanggan dan komunikasi nonverbalnya, ada LKPD yang harus Ananda kerjakan. Sebelum Ibu bagikan, tolong bentuk dulu duduknya dalam kelompok, seperti kelompok yang sudah disepakati bersama ya. Kelompok 1 ada Susan ketuanya, kelompok 2 ada Tiara ketuanya, kelompok 3 itu ada Yetri. Silakan duduk dalam berkelompok, dan ini ada LKPD yang harus Ananda kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Silakan anak-anak semuanya. Baik Bu Guru. Terima kasih Susan. Tiara, kerjakan tugasnya dengan baik-baik Tiara. Ini lagi ngerjain, Bu. Lagi baca buku. Yetri. Iya Ibu, saya itu Ibu. Oke. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1. Susan sudah selesai? Ya Ibu. Susan sudah Sudah, Bu. selesai? Sudah Oke. Ibu. Kelompok 2. Tiara sudah selesai tugasnya? Udah, Bu.
Kelompok 3, Yetri, sudah selesai? Dikit lagi, Bu. Ilda. Lagi. Kita tunggu dulu Yetri ya, biar selesainya sama-sama. Biar nanti fokus ketika presentasi, tidak ada lagi yang mengerjakan tugas LKPD, tapi semua udah fokus untuk mengamati hasil presentasi dari teman yang tampil. Oke, 2 menit Ibu. lagi ya Yetri. Oke, Ibu. Ilda. Mana si Ilda, Kak? Ilda. Kelompok kita nanti tampil, Ilda. Saya ke WC. Sudahnya ke WC ya. Oke. Kelompok 3 ada Tila juga itu Yetri. Oh iya ya. Ayo kelompok 1 ini siapa yang mau presentasi ya? Kelompok 1 ya. Kita tunggu dulu ya Susan, kelompok Iya. 3 belum selesai. Kita kasih waktu 2 menit aja untuk menyelesaikannya. Sudah Yetri dan kawan-kawan. Bu, Susana ngerjain PR lain. PR apa yang Ya, dikerjakan? Tiara jahat ya, itu, Bu. Gua bohong itu buat Tiara, Bu. Itu PR matematika, Bu. Belum siap dia 2 soal lagi, Bu. Ayo kalau Susana. Iya. Enggak, aku. Susan, Iya, Bu. hari Maaf, ini Bu. pembelajaran dengan Ibu. Iya, Pelajaran tapi komunikasi bisnis Susan, bukan matematika. iya, Bu, maaf, Bu. ya, Bu Wiwi. Oke, Husnul. Jangan lama-lama, Husnul. Lah kan kalau nggak salah sudah selesai, Bu. Jadi saya ya mengerjakan PR matematika, Ibu. Oh, itu tidak boleh, Susan. Berarti kamu tidak disiplin. Kita kan hari ini belajarnya komunikasi bisnis, lagi dengan saya, bukan dengan guru matematika, Susan. Iya, Ibu. Kan Maaf, ketua Bu. kelas loh, berikan contoh yang baik dong Maaf, untuk Bu. teman-teman Karena lainnya. semalam, karena kemarin itu, Bu. Belum sempat, bukannya disuruh Mama ke ladang. Udah, Jadi yang pasti Susan untuk lain waktu harus pandai membagi waktu ya Susan. Membantu orang tua itu kan sebuah kewajiban juga untuk kita Susan. Tapi jangan Ya, lupa Ibu, juga maaf, Bu. kewajiban di sekolah untuk belajar Susan. Iya, Ibu. Tidak diulangi lagi, Bu. Oh, baiklah Susan. Oke, Yetri sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya kelompok yang tampil sebelum Ibu tunjuk kira-kira kelompok 1, 2, atau 3 yang mau tampil duluan. Tidak ada, kalau gitu Ibu tunjuk aja ya. Kalau gitu kelompok 2 lah. Kelompoknya Nurina, Tiara, dan Husnul untuk tampil. Silakan Nurina, tampilkan hasil kerjanya kepada teman-teman yang lain supaya teman-temannya tahu hasil kerja Nurina dan kawan-kawan. Silakan Nurina. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang teman-teman. Iya. Iya. Di sini saya mau memaparkan hasil diskusi kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nurina, kemudian yang kedua adalah Tiara, kemudian yang ketiga adalah Husnul. Untuk yang pertama adalah seorang pramuniaga. Dalam video tersebut, dia sudah menerapkan konsep pelayanan 3S, yaitu senyum, sapa, salam kepada para pelanggannya atau konsumennya. Kemudian untuk pembelinya adalah dia kurang menunjukkan sikap yang baik. Sikap tersebut bisa terlihat dari cara komunikasi nonverbal seperti wajah yang cemberut, cuek, kasar terhadap seorang penjual. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah dengan menerapkan konsep pelayanan 3S, senyum, sapa, salam, kemudian memberikan kesan baik pada pelanggan, kemudian menebar senyuman dan menjalin komunikasi dengan ramah, kemudian membangun komunikasi personal dengan pelanggan, menggunakan kalimat yang mudah dipahami, serta memberikan bonus atau diskon
kepada pelanggan. Kemudian untuk kelebihannya, nomor 3, yaitu komunikasi mudah dipahami tanpa harus menjelaskan lebih lanjut. Kemudian mempertegas komunikasi verbal. Kemudian melalui perilaku nonverbal, seseorang kita dapat mengetahui suasana emosional orang tersebut. Kemudian perilaku nonverbal, yaitu dapat menggantikan perilaku verbal. Contohnya adalah sikap pramuniaga yang tetap melakukan pelayanan dengan konsep 3S, pembeli yang cuek kemungkinan dalam kondisi yang tidak baik atau tidak mood. Kemudian perilaku nonverbal ini lebih jujur daripada perilaku verbal. Contohnya adalah sikap yang ditunjukkan oleh pramuniaga dan seorang pembeli. Kemudian untuk kelemahannya, kadang terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna dari komunikasi nonverbal. Kemudian yang kedua, kurang sopan bila digunakan dalam komunikasi formal. Kemudian tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian komunikasi nonverbal hanya bisa dipakai di lingkungan dan budaya sendiri saja. Kemudian untuk nomor 4 adalah perilaku nonverbal ini lebih jujur daripada perilaku verbal. Melalui perilaku nonverbal seseorang, kita dapat mengetahui suasana emosional orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah vokalik. Vokalik itu berupa nada suara yang tinggi atau yang rendah. Kemudian yang kedua adalah sentuhan. Sentuhan ini bisa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Kemudian ekspresi wajah ini bisa terlihat cemberut ketika dia sedang sedih. Kemudian gestur itu berupa melambai, menunjuk, atau menganggukkan kepala, seperti itu. Kemudian postur tubuh, berdiri tegak dengan melakukan tangan di dada sebagai tanda sedang memberikan salam. Kemudian tatapan mata bisa kita lihat apakah dia itu seperti apa itu. Kemudian yang terakhir adalah penampilan. Penampilan ini bisa kita lihat berupa pilihan warna, pakaian, dan gaya rambut. Serta objeknya adalah pakaian seragam pramuniaga. Seperti itu Ibu, demikian presentasi dari kelompok 2. Barangkali ada yang mau menambahkan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih Nurina sudah memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk selanjutnya, untuk anak-anak Ibu yang mungkin kurang jelas, ada pertanyaan atau apa, silakan dilakukan diskusinya untuk bertanya kepada kelompok 2. Yetri, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan ke kelompok 2. Bagaimana jika ada nanti orang atau salesman yang kita jumpai itu cemberut, apa kita bilang enggak boleh kayak gitu, Bu? Atau gimana triknya supaya kita menjumpai orang seperti itu, Bu? Terima kasih. Terima kasih Yetri atas pertanyaannya. Bagaimana Nurina? Silakan Baik Ibu. Dijawab. Ya, baik Ibu, saya mau menjawab pertanyaannya dari Yetri. Bagaimana kalau ada seorang penjual yang cemberut terhadap kita, begitu ya Bu ya? Iya. Dalam hal ini kita kan kita itu kan sebagai seorang penjual. Jadi ya kita harus tetap senyum. Tidak boleh kita itu berlaku jutek terus cemberut, itu nggak boleh. Karena apa? Karena dalam hal ini pembeli itu adalah raja. Jadi kita harus melayaninya dengan bersikap baik seperti itu. Seperti itu ya, Tri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurina. Nurina. Terima kasih Nurina atas jawabannya, sangat bagus sekali ya. Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Susan? Iya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Susan? Gini, bukan bertanya Bu, cuma gini Bu, kadang tuh saya sering ya Bu mengalami seperti ini. Waktu beli itu kan, ini Bu penjualnya tuh nggak senyum. Terus kan saya kan jadi males Bu, nggak jadi beli. Cuma itu aja Bu.
pengalaman saya apa ya nama itu berarti nggak tanya ya Bu saya ya, cuma pengalaman saja Bu. Jadi Iya, benar iya. apa yang Susan. dikatakan Nurina, Cuma harus cerita itu ya. senyum. Iya. Iya. Kasih Susan. Berarti berbagi pengalaman ya Susan, karena Iya. banyak sih di luar sana kita temukan terkadang Iya. penjual itu apa ya, terlihat cemberut atau Cemberut seperti aja, Bu. Oh, Iya. cemburu aja berarti kan. kurang melayani dengan baik. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi. Yeni, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti materi hari ini semua sepertinya mudah dipahami ya untuk anak-anak ibu semuanya. Dan sebelumnya berikan A+ kepada kelompok 2 karena sudah mau menampilkan hasil diskusinya. Oke, terima kasih Nurina dan kawan-kawan, dan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah serius dalam belajar hari ini mau menanggapi hasil presentasi dari temannya yang tampil. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita membuat kesimpulan akhir, ini ada sedikit penguat ya, penguat materi kita hari ini. Oke, hari ini pelajaran yang kita ambilkan mengenai membangun hubungan dengan pelanggan. Berarti awal mulai yang harus kita tahu dulu adalah pengertian dari pelanggan itu sendiri. Di sini pelanggan itu adalah orang yang menjadi pembeli produk kita. Itu adalah pelanggan. Nah, kemudian bagaimana cara-cara berkomunikasi yang baik dengan pelanggan? Itu salah satunya ciptakan kesan pertama yang baik, tersenyum, yang tulus. Seperti di video tadi. Meskipun pembelinya cemberut saja, tetapi pramuniaga tetap memberikan kesan pertama yang baik. Kemudian yang kedua, jangan hanya terpaku pada satu channel saja. Ini mungkin masukan bagi para bisnis retail ya, ketika ingin memasarkan produknya jangan hanya terpaku satu channel aja. Apalagi sekarang media sosial kan sudah banyak, bisa memanfaatkan media itu. Kemudian berikan pelayanan yang baik, kemudian berikan kalimat yang jelas. Seperti di video tadi kita kan sudah lihat pelayanan dari pramuniaganya sudah bagus, kemudian dalam pemberian sambutan kata-katanya itu singkat, simple. Nah, oke, kemudian di sini ada lagi pembahasan kita mengenai komunikasi nonverbal. Karena di video tadi kalau kita amati jeli, kita akan menemukan ada yang verbal dan yang nonverbal. Nah, sekarang di nonverbalnya. Nonverbalnya ini banyak kita lihat dari video tadi itu terlihat dari pembelinya. Oke, untuk komunikasi nonverbal itu definisinya itu adalah bagian komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi bisa kita lihat dari gerak-gerik seseorang. Jenis-jenis dari komunikasi nonverbal itu ada komunikasi objek. Di sini objek itu lebih pada penampilan, seragam yang digunakan. Kemudian haptik itu sentuhan seperti bersalaman. Kemudian kronemik itu berkaitan dengan jarak atau waktu, gerakan tubuh, mungkin dengan mengacungkan tangan, melambaikan tangan, itu juga termasuk dari komunikasi nonverbal. Kemudian fungsi dari komunikasi nonverbal di sini ada sebagai repetisi, substitusi, kemudian kontradiksi, aksentuasi, komplement, dan variasi dalam budaya. Baiklah, untuk hari ini materi cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak Ibu semuanya agar tetap mengulang pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu minta kepada Tila untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini itu apa, Tila? Ya, makasih Bu. Kesimpulannya hari ini, kalau kita akan melakukan atau menjadi sales ya, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa tubuh yang baik, sopan, jujur. Nah, itu yang saya tahu.
Oke, terima kasih Tila. Jawabannya bagus sekali ya Tila ya. Jadi kalau kita ingin ini langsung kepada penjualnya ya, salesnya. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan, baik ya kan. Kemudian untuk yang kedua, kesimpulan kedua, siapa yang mau? Yang memberikan kesimpulan pelajaran hari ini, ada yang mau? Tiara? Tiara? Lagi sakit perut, Bu. Sakit perut. Salah makan kamu, Tiara. Tadi kebanyakan jajan di kantin loh, Bu. Ya, besok-besok perbanyak lagi sausnya ya, Tiara ya. Enggak, Bu. Oke. Kalau gitu, kita akhiri aja pelajaran hari ini. Intinya, pembelajaran kita hari ini yaitu kita membahas tentang cara membangun hubungan dengan pelanggan. Salah satunya yaitu dari cara berkomunikasi. Lakukanlah komunikasi itu dengan cara yang baik. Oke. Selanjutnya ini ada tes ya, latihan yang harus Ananda kerjakan semuanya. Di sini ada 6 soal, ada 2 esai dan 4 objektif. Tolong Ananda kerjakan dengan baik-baik. Oke. Ibu kirim saja ya soal dan latihannya, nanti Anda kerjakan, dan Ibu tunggu jam 7 malam nanti harus sudah terkumpul. Kirim ke Ibu dalam grup kita. Bu. Oke, anak-anak Oke, Ibu Bu. semuanya. Ya, Bu. Siap. Baiklah. Karena waktu yang membatasi kita, sebelumnya Ibu meminta maaf jika ada kesalahan penyampaiannya yang kurang berkenan atau apapun itu pada hari ini. Ibu minta maaf dan kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Oh ya, Bu lupa sebelumnya, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang senyum sapa kepada pelanggan. Oke, kemudian selain tugas yang tadi yang Ibu akan kirimkan, tugas latihannya ya berupa esai dan objektif. Satu lagi tugasnya dalam kelompok Anda mempraktekkan, Anda harus buat video, oke, mempraktekkan mengenai komunikasi nonverbal. Ibu tunggu pengumpulannya itu 3 hari ya. Pertemuan selanjutnya itu harus sudah ada videonya yang harus Ananda tampilkan. Oke, mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu.